Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mau memulai hari kami Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara semuanya. Kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Januari 2023. Saudara, saya harap saudara sudah membaca di dalam Kejadian pasal 30 sampai 31. Mungkin kalau yang belum membaca bisa membaca terlebih dahulu, saudara bisa pause program ini sebentar, saudara membaca pasal 30 dan 31 terlebih dahulu. Judul renungan kita adalah Janji Penyertaan Allah. Minggu ini kita khusus akan berbicara mengenai janji Allah kepada umatnya. Mari kita baca di dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara, perjanjian Allah dengan Abraham tidak berhenti sampai kepada Abraham saja. Dalam rencananya, Tuhan berjanji untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar. Di dalam Kejadian 12 ayat 2. Janji Tuhan diteruskan kepada Ishak.
setelah Abraham mati. Dalam Kejadian 17 ayat 21 dengan jelas Allah mengatakan bahwa perjanjiannya kepada Abraham bukan diteruskan kepada Ismail, tetapi kepada Ishak yang dilahirkan dari Sarah. Sebab yang akan disebutkan keturunan Abraham adalah Ishak. Di dalam Kejadian 21 ayat 12. Ishak adalah anak perjanjian Allah kepada Abraham. Namun janji menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar juga bukan diwujudkan kepada Ishak, melainkan kepada Yakub, anaknya dan keturunannya. Allah membaharui perjanjiannya kepada Yakub di Betel. Waktu Yakub lari dari rumah orang tuanya dan dikejar oleh Esau. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, yakni tentang keturunan, tentang tanah perjanjian, tentang penyertaan Tuhan, dan tentang menjadi berkat, diberikan lagi kepada Yakub. Di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Disitulah Yakub pun berjanji akan menyembah Tuhan sebagai Allahnya, serta memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepadanya jika Tuhan menyertai dan melindunginya serta mencukupkannya. Di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 21 dikatakan, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Lama setelah itu, setelah Yakub berkeluarga dan memiliki banyak anak-anak, Allah kembali berfirman kepadanya untuk pulang ke tempat kaumnya, dan Tuhan berjanji akan menyertai dia. Kejadian 31 ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Allah kembali mengingatkan Yakub bahwa apa yang telah ia janjikan ketika dia di Betel telah digenapi. Bahwa Allah telah memimpin perjalanan Yakub, Allah telah mencukupkan kebutuhan Yakub, dan sekarang ia akan menyertai Yakub kembali ke rumah ayahnya. Bagi Yakub, janji tersebut begitu penting, sebab dia begitu takut untuk kembali kepada orang tua dan untuk kembali kepada Esau, kakaknya. Dia perlu sekali penyertaan Tuhan. Yakub harus kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah kepada Abraham. Meskipun Yakub telah sangat diberkati dengan harta, istri dan anak-anak di tanah kediaman Laban, yaitu kota Nahor, di dalam Kejadian 24 ayat 10, tetapi janji Tuhan kepada Abraham untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar bukan di situ. Sebaliknya, justru dari situ Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan kampung halamannya ke tanah yang telah dijanjikan Allah. Sebab itu ketika waktunya telah tepat, maka Allah menyuruh Yakub untuk kembali ke tempat orang tuanya dan ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian inilah Allah akan mewujudkan janjinya yang telah diucapkannya kepada Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar yang akan dibentuk dari ke-12 anak-anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Allah bekerja dan memakai segala hal untuk membentuk orang pilihannya. Dari manusia berdosa dan tidak punya apa-apa, sampai sangat diberkati untuk melakukan kehendak dan rencana Allah. Dalam proses mempersiapkan orang pilihannya, Tuhan turut bekerja. Dia turut bekerja melalui Esau yang menganggap rendah hak kesulungan. Tuhan turut bekerja melalui Ishak
yang memberkati Yakub tanpa tahu bahwa itu bukan Esau. Tuhan turut bekerja melalui Ribkah yang menyuruh Yakub untuk mengelabui Ishak ayahnya. Melalui proses melarikan diri, Tuhan turut bekerja karena mau dibunuh oleh Esau. Tuhan juga turut bekerja melalui Laban yang mempekerjakan Yakub selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tuhan juga turut bekerja melalui Laban yang mengeksploitasi tenaga Yakub. Tuhan juga turut bekerja melalui ipar-iparnya yang iri terhadap Yakub. Dan kemudian dia juga turut bekerja melalui 10 anak-anaknya Yakub yang menjual Yusuf ke saudagar Mesir dan membohongi Yakub bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang dan melalui proses-proses lainnya. Tuhan sedang mempersiapkan suatu bangsa pilihannya yang besar sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Saudara, terkadang Tuhan memberikan kita jorokan atau dorongan berkah, saya mau katakan demikian. Ketika kita mulai merasa nyaman dan kita tidak berada di posisi di mana Allah ingin kita berada. Allah mungkin akan menggoncang sedikit sehingga kita merasa tidak nyaman dan kita akan kembali ke posisi di mana Allah ingin kita berada. Inilah yang terjadi kepada Yakub. Kenyamanan bisa membuatnya lupa bahwa ia harus kembali ke tanah perjanjian. Perenungan hari ini kita melihat di sini bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tentang waktunya Tuhan tidak diikat oleh waktu. Sebab Tuhan tidak diikat oleh waktu. Manusialah yang diikat oleh waktu. Apa yang telah Allah janjikan, Dia sendiri yang akan menjaganya dan menuntun orang-orang yang akan menerima janjinya dalam proses penggenapan janji Allah. Dan seringkali proses yang dilalui bukanlah jalan yang mudah. Sering harus melalui jalan yang naik turun, yang licin dan yang berbatu. Namun satu hal yang pasti adalah Ia akan menyertai senantiasa. Tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar satu hal, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kami. Engkau ingin kami menggenapi semua janji-janji Tuhan. Kami menggenapi semua rencana yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak meninggalkan kami sendiri di dalam kami menapaki rencana Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Dan kalau saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang mengalami mungkin sedang digoncang sedikit. Karena barangkali sudah terlalu nyaman. Karena barangkali sudah tidak lagi di dalam posisi yang Allah inginkan. Tuhan, celikkan mata kami. Buat kami melihat kebesaran Tuhan. Buat kami menyadari akan hal ini. Dan beri kepada kami keteguhan hati. Tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.